tadi itu aku ngelihat ikan gabus yang ukurannya besar. Pada waktu tak kejar, ikan ini masuk ke gua itu. Nah, setelah masuk ke gua itu aku ikuti nyelam di situ masuk ke dalam. Ternyata di dalam gua itu di dalam air, cekungan itu ada di dalam air. Kalau dilihat dari atas itu tidak kelihatan. Jadi dia itu nyelam masuk ke dalam. Lah di situ dia ketemu sama sosok perempuan cantik pakai pakaian keraton, seperti ya istilahnya pakaian kerajaan, pakai selendang, pakai mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, masih di jalur Misteri Zone. Di sini saya akan berbagi kisah tentang suatu pengalaman yang mana pada waktu itu teman-teman mencari ikan di suatu tempat, dan kebetulan tidak tahu entah kenapa dan siapa yang di sana itu mereka ketemu dengan salah satu penunggu di sungai itu. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, seperti biasanya mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan mulai awal sampai akhir tidak ada halangan apa-apa, tidak terjadi apa-apa, hal-hal yang tidak kita inginkan semoga dijauhkan dari kita semua. Berdoa mulai. Tadi cerita ini kira-kira kejadiannya ndak lama, ndak sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi kebetulan di sana itu orang-orangnya seneng cari ikan. Entah ndak tahu kenapa tiba-tiba di sungai itu ikan banyak yang mabuk. Entah itu karena kena air yang nggak bagus atau karena ada limbah yang kebuang ke sungai. Penyebabnya apa ndak tahu. Suatu hari di sungai itu ikannya mabuk semua, pada keluar semua. Memang di situ banyak sekali ikan, dan kebiasaan sehari-harinya orang-orang masyarakat situ itu mencari ikan untuk acara apa. Itu kalau ngadakan makan itu nyari ikannya di sungai situ, pakai jala, pakai serok. Tapi suatu hari tidak tahu kenapa di sungai itu kok tiba-tiba ikannya mabuk, muncul semua, yang kecil, yang besar muncul semua. Akhirnya ada salah satu warga yang tahu bahwa di sungai ikannya keluar, ngasih kabar ke teman-teman lainnya, ke tetangga-tetangga, rame bahwa di sungai itu ikannya keluar. Loh, kenapa kok ikannya keluar? Ayo kita nyari rame-rame. Nah, di tempat di sungai itu memang ya dikatakan dalam sih nggak dalam, tapi di salah satu sisinya itu ada suatu batu yang agak menjorok ke dalam, membentuk seperti gua, tapi tidak dalam. Dalamnya itu cuma sekitar kurang lebih ya 1,5 meter masuknya ke dalam. Nah di situ itu tiap hari itu memang tempatnya ikan, orang mancing, orang apa. Itu kalau di posisi pas di cekungan itu pasti dapatnya banyak. Apalagi kalau pas siang, nah di situ tuh paling teduh, nggak kena matahari. Jadi ikan itu pada ngumpul di situ semua. Nah suatu ketika pas
sungai itu nggak tahu kena limbah atau kena apa, ikan itu pada keluar semua. Orang-orang nyari di situ rame-rame. Salah satu orang ngelihat ada ikan gabus itu besarnya ndak ukuran. Jadi ndak sesuai dengan ukuran normalnya ikan gabus. Kalau biasanya ikan gabus itu ya paling seukuran betis orang dewasa, itu lebih dari itu, dan panjangnya itu hampir 1 meter. Nah waktu itu ikan itu ya namanya ikan mabuk, ya muncul ke permukaan tenggelam lagi, muncul ke permukaan tenggelam lagi. Nah setelah diketahui oleh orang itu, akhirnya dikejar. Ternyata ikan itu larinya ke yang seperti gua tadi, masuk ke situ. Setelah masuk ke situ, orang ini ngejar sambil nyelam, diikuti masuk ke situ. Nah di situ ndak tahu entah kenapa orang ini langsung kembali lari, naik ke permukaan air, terus naik dari sungai. Dia itu sambil duduk itu nafasnya ngos-ngosan, terus dadanya ini dipegang seperti kesakitan. Akhirnya orang-orang yang pada waktu itu sama-sama nyari ikan itu mendatangi, menghampiri dia. Ditanya, kamu kenapa kok sampai nafasmu seperti ini, kayak lari dikejar orang banyak gitu, nafasnya ngos-ngosan sambil megangi dadanya. Nah di situ dia itu cerita, tadi itu aku ngelihat ikan gabus yang ukurannya besar. Pada waktu tak kejar, ikan ini masuk ke gua itu. Nah setelah masuk ke gua itu, aku ikuti nyelam di situ, masuk ke dalam. Ternyata di dalam gua itu di dalam air, jadi cekungan itu ada di dalam air. Kalau dilihat dari atas itu tidak kelihatan. Jadi dia itu nyelam masuk ke dalam. Nah di situ dia ketemu sama sosok perempuan cantik, pakai pakaian keraton, seperti ya istilahnya pakaian kerajaan, pakai selendang, pakai mahkota, duduk bersila di dalam situ. Begitu orang ini masuk, langsung tanpa ngomong, tanpa apa, dilempar sama selendangnya. Jadi seolah-olah dia itu diserang. Setelah dia ngelihat seperti itu, akhirnya dia itu balik keluar, terus naik ke permukaan tadi itu. Ceritanya seperti itu katanya. Nah terus itu siapa? Nggak tahu. Kalau selama ini aku nyari ikan di sini nggak pernah ketemu dengan seperti hal-hal yang kayak gitu. Apalagi sosok perempuan yang seperti itu, nggak pernah. Seandainya pernah pun aku ketemu yang seperti itu, nggak mungkin aku berani masuk ke dalam situ. Nah di situ akhirnya ada salah satu orang yang ngumpul di situ tadi ngomong, aku dulu pernah cuma nggak ngelihat, nggak nampak. Jadi pada waktu aku mencari ikan di sini, aku itu dengar ada suara perempuan, tapi dia itu nggak manggil, nggak marah, cuma dia itu ngasih memberitahu. Jadi tolong jangan di sini, tolong jangan di sini, cuma ngomong gitu. Setelah tak cari, nggak ada. Aku sempat keliling-keliling apa ada orang di sekitar sini, ternyata nggak ada. Akhirnya aku nggak nyari di situ lagi karena takut nggak ada orangnya, kok ada suara yang seperti itu. Nah mungkin ini yang nunggu sungai di sini paling. Akhirnya dia itu saling cerita, iya aku tadi sempat dipukul sama selendangnya, akhirnya dadaku sekarang ini terasa sesak, makanya aku tadi
kayak nggak bisa nafas, kayak gimana rasanya. Nah di situ ikannya memang banyak, jadi seolah-olah nggak boleh, mungkin nggak boleh untuk nyari ikan di situ. Mungkin saja karena ya orang-orang di sekitar situ, masyarakat situ memang sering nyari ikan di situ. Setiap ada acara apa, makan rame-rame, pasti nyarinya ikan di situ. Mungkin itu merasa terganggu atau merasa gimana, akhirnya sampai nampak. Nah di situ mulai kejadian itu sampai sekarang, akhirnya di sungai itu, di tempat itu tidak ada yang berani untuk mencari ikan lagi. Jadi jangankan mencari ikan, di situ lama-lama saja tidak berani sekarang. Paling ya cuma ada perlu apa sebentar tinggal lagi. Kalau dulu sebelum ada kejadian itu, hampir tiap minggu orang itu pasti ada saja yang nyari ikan di situ. Ya untungnya tidak sampai kejadian yang macam-macam, cuma ngelihat seperti itu aja. Terus dipukul selendang tadi itu tidak sampai terjadi apa-apa, orangnya tetap selamat. Sampai sekarang masih ada orangnya, sampai sekarang masih sehat, tidak apa-apa, dan nggak sampai terjadi korban jiwa. Jadi disitulah sungai itu tadi, akhirnya sekarang nggak ada yang berani mencari ikan di situ. Tapi kalau ikannya memang menggiurkan, banyak sekali ikan. Bahkan kalau waktu airnya jernih, ndak musim hujan, ndak ada banjir, itu dilihat dari atas ini ikan di dalam itu kelihatan. Saking banyaknya ikan. Nah di situ kita ambil pelajaran bahwasanya ikan-ikan itu mungkin ada yang jaga. Jadi kita itu kalau misalnya ada kemauan untuk ngambil ikan gini-gini, ya ada batasnya. Biar yang jaga, yang punya atau siapa saja yang tinggal di situ tidak merasa terusik. Karena kita memang nggak sendirian, di sebelah kita ini masih ada ya makhluk-makhluk yang lain. Ya itulah cerita yang sebenarnya kejadiannya itu 3 tahun yang lalu, dan akhirnya dari kejadian itu ikan bisa lestari. Ya, demikian cerita yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menghibur pemburu kisah semuanya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.